Halo guys, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diproduksi oleh channel ini. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 6, subtema 2, tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran ketiga. Nah, sahabat sekolah, perhatikanlah gambar di atas atau di layarmu ini dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Nah, ingatlah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi. Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Nah, apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan sebaliknya? Nah, ini mengingatkan kemarin di pembelajaran 2 ya tentang konveksi. Nah, sahabat sekolah, nenek moyang kita ini selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi dan untuk melaut, gitu ya. Jadi sejak nenek moyang ternyata sudah mengetahui ini ya, konsep tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, sahabat sekolah, kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sahabat sekolah, berikut ini kita akan mempelajari tentang kehidupan nelayan pemburu paus. Bagaimana sih kehidupan seorang nelayan pemburu paus? Kalau mungkin teman-teman yang tinggal di daerah pesisir atau di pantai sudah tahu. Tapi untuk yang teman-teman tinggal di perkotaan, perkampungan, atau di pegunungan, ini perlu tahu ya. Nah, sahabat sekolah, kita mulai. Desa Lamaira, Kecamatan Wahdoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, mereka di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di sekitar Lamaira memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Jadi kalau dapat yang muda dikembalikan. Mereka pun berangkat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari batas yang mereka buru gitu ya. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Nah, sahabat sekolah, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak
baleo yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu lain untuk mendekat. Gitu. Nah, sahabat sekolah, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di pasar Wulandani sekitar 3 km dari Lamalera. Nah, sahabat sekolah, luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud dalam salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malu, Kokoratan, Sumatera Utara. Nah, sahabat sekolah, berikut ini kita akan mengetahui yaitu sebuah festival Manee, namanya tradisi nelayan di Pantai Malu ya, Festival Manee. Sahabat sekolah, Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malu, Kokoratan, Sulawesi Utara. Nah, ritual ini biasanya disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat gitu ya. Mereka ini bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Nah, selanjutnya para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Nah, sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda itu untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami gitu. Nah, tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malu. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap dalam sami, masyarakat mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Nah, sahabat sekolah, ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga saat ini ya. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan pelajari tentang kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan ya ini. Jadi maksud tidak terpisahkan ini, hak dan kewajiban ini menjadi satu. Ada hak maka juga ada kewajiban.
Setiap warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti ini ya, yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Kalian bisa baca sendiri di pause, oke? Seperti ini. Nah, Kak Dimas lanjut, apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Tuh. Nah, sahabat sekolah, itu tentang hak dan kewajiban. Kita sampai di penghujung. Berikutnya adalah tugasmu. Tugasmu kali ini yaitu menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah tujuan dilaksanakan festival Manee? Tujuannya apa? Kamu jawab di kolom komentar. Kak Dimas tunggu jawabannya. Nah, akhirnya video pembelajaran ini selesai sudah dan bersambung di video pembelajaran berikutnya ya, yang masih di subtema 2 ini. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu mengejar cita-cita dan meraih mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.